alhamdulillah dari guru yang menyenangkan dan materi yang disampaikan sudah sangat bagus. Kalau mungkin ada yang terkendala, saya pernah mengalami beberapa kendala dalam pembelajaran matematika, mungkin sama ya, kita sharing aja. Kenapa anak cenderung malas ketika atau tidak menunjukkan antusiasme ketika belajar matematika di kelas? Kemungkinan ini yang saya alami, guys. Saya hanya berbagi apa yang saya alami. Kalau sama ya mungkin solusinya juga sama. Kalau berbeda mungkin jenengan juga bisa berbagi solusi jika permasalahannya berbeda dan kami belum mengalami. Bisa. Selama ini matematika merupakan mata pelajaran horor mungkinnya bagi anak-anak. Jadi ketika pembelajaran matematika anak-anak cenderung takut, kemudian cenderung malas, kemudian bolak-balik ke kamar kecil, kadang-kadang untuk sekedar membuang kertas yang sulit gitu ya. Bu izin apa nih? Buang kertas yang kecil pada disaku juga bisa. Ini sebetulnya salah satu menurut saya salah satu indikator bahwa mereka sedang bosan dan tidak nyaman berada di kelas ketika kita menyampaikan materi pelajaran saat itu. Beda lagi dengan anak-anak kalau sudah ketemu pelajaran menggambar gitu ya, nggak ada yang keluar gitu. Memang karena mungkin menggambar adalah menyenangkan bagi mereka. Nah ini kalau di kelas saya, yang saya ada di kelas saya kan, saya amati beberapa anak yang bosan belajar matematika itu dengan ciri-ciri sering keluar, izin keluar hanya untuk pipis, bahkan 1,5 jam itu bisa pipis 3-4 kali. Ya, kemudian ngantuk, menguap, terus udah nggak kuat ngangkat kepala. Mungkin di kelas bapak, hanya di kelas saya ya, di kelas bapak ibu mungkin tidak seperti itu. Ataupun usil terhadap teman sebangkunya, usil bikin kadang mengeluarkan jokes-jokes apa statement yang bikin temannya ketawa. Akhirnya kelasnya tidak jadi konsen ya. Monggo next Pak. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Next. Nah, kalau ini yang saya alami ya, karena saya menuntut mereka menghafal rumus dulu dulu. Sebetulnya Bapak Ibu, rumus itu tidak perlu dihafal. Apa yang membuat mereka ketakutan karena apa rumus ini? Apakah rumus ini? Nah, sebentar saya ambil pulpen dulu, spidol dulu. Bapak Ibu, selama ini untuk bangun data, Bapak Ibu meminta siswanya menghafal rumus nih. Nah, saya akan berikan tips. Sebentar, spidol. Nyari spidol. Bapak, spidol. Saya hanya berbagi ya. Kalau persiapannya apa, tidak perlunya apa, kemudian layang-layang apa, kemudian belang ketupat naya, seperti itu. Kita semua mereka menghafal, sebetulnya tidak perlu menghafal Bapak Ibu. Ini sebagai contoh ya, misalkan bangun data. Kuncinya cuma satu. Kalau luas bangun data itu hanya tegak kali mendata. Tegak lurus ya, non sewu. Kalau saya mengajarkan ke murid, tegak lurus, miring, tidak lalu. Jadi dalam mencari luas bangun data, semua garis yang miring tidak digunakan, di skip ya. Bentar lagi, misalkan ya. Nah, kemudian persegi. Kuncinya hanya satu Bapak Ibu, tegak lurus, miring, tidak laku. Jadi misalkan ini yang tegak 2 ya. Kita kasih nama A, B, C, D.
Jadi nyari luasnya itu yang tidur ambil satu, boleh pakai A, boleh pakai C. Berarti A ini ya, rumusnya jadi gini. Nah ini aja, tapi dikali. Baik, sudah yang A, kemudian yang B, boleh A kali B, boleh A kali B, boleh. Jadi jangan bilang panjang kali lebar, nggak usah. Mereka yang penting tahu mana yang digunakan, mana yang tidak. Kemudian yang ini enggak, misalkan saya kasih nama ya A, B, C, D. Yang ini enggak laku dalam mencari luas. Ya, kita pakai A. Kemudian yang berdiri apa yang mana? Yang berdiri pakai yang tinggi di sini. Boleh tinggi di sini, boleh ada yang tinggi ditulis di sini. Ya, jadi A kali B. Loh Bu, yang ini yang enggak dipakai yang mana? Yang enggak dipakai yang ini. Ya, yang ini dipakai tapi panjangnya beda. Ketika panjangnya beda bagaimana? Tetap nih ya. Jadi pakai prinsip adil. Ini kita kasih nama A, B, C, D. A sama C dipakai. A ditambah C karena panjangnya tidak sama, tinggal dibagi 2. Baru dikalikan tingginya yang D. Kemudian yang ini layang-layang ya. Miring semua, ya tidak dipakai semua. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang tegak lurus. Ya berarti yang atas sama yang ya. Berarti rumusnya apa? Ini namanya dikasih nama. Ini berarti A, B, C, D tidak dipakai. Yang dipakai yang ini. Misalkan ini E, yang ini F. E kali F. Karena tidak sama panjangnya, pakai prinsip adil lagi. Dia akan dibagi 2. Selesai. Demikian pula dengan belah ketupat. Belah ketupat juga sama, tidak miring semua, tidak dipakai semua yang begini. Nah, yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang di tengah. Sama, jadi rumus belah ketupat itu sama dengan rumus layang-layang. Ya, jadi mereka cuma anak gak harus hafal. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau misalkan ini kasih walaupun tidak mengerti ini bangun datar apa, tapi bisa nyari luasnya. Nanti ke volume juga sama. Volume itu cuma luas alas kali tinggi. Tinggal kita lihat bentuknya alasnya. Bentuknya trapesium. Alasnya berarti luas trapesium kali tinggi. Bentuknya apa? Bentuknya misalkan alasnya bentuk jajar genjang. Berarti tinggal luas jajar genjang kali tinggi. Misalkan balok itu kan luasnya alasnya berbentuk persegi panjang ya. Misalkan balok tersebut alasnya berbentuk persegi panjang, ini tinggal luas persegi panjang kalikan tinggi saja untuk bangun ruang. Jadi anak-anak nggak perlu dah ngapalin semua rumus-rumus ini. Mungkin kalau ini yang dulu ketika saya belajar, saya ngapalin rumus ibu-ibu bapak-bapak. Kalau misalkan semakin sini, monggo jangan dibebani anak-anak rumus matematika yang banyak. Karena apa? Pernah saya berpikir gini, matematika adalah pelajaran eksak yang isinya harus pasti dan menghitung. Tidak ada hafalan di matematika. Begitu saya duduk di kelas, apalah rumus volume, apalah rumus ini, rumus kecepatan, rumus ini. Nah, ini yang membuat matematika jadi momok sampai kita ke SMP dan sampai kita ke SMA. Karena apa? Karena salah dalam belajarnya, salah dalam memahami konsep. Jadi Bapak Ibu salah memahami konsep. Jadi semua bangun data dan bangun ruang memang tidak perlu dihafal, asal kita tahu mana yang digunakan dan mana yang tidak perlu digunakan. Nah, ada lagi kira-kira yang agak berat. Ini kita hanya berbagi ya, misalkan KPK FEB. Ya, KPK FEB, oh berat juga KPK FEB. Sebetulnya gini, kita pahami konsep dulu apa KPK dan apa FEB. Kita bisa ngajari anak-anak yang tembak langsung jadi. Bagian yang ini saya ngajari, maksud saya berbagi untuk yang belum mengerti. Kalau yang sudah mengerti ya tidak apa-apa. Ini kembali. Jadi kembali lagi ya, kita menuntut mereka menghafal rumus pada saat itu. Ternyata ini salah, membuat anak jadi tambah
tambah pusing. Kemudian ekspektasi guru yang terlalu tinggi. Jadi guru itu menurut gini, guru itu harus berpikir ini anak-anak umur berapa. Kita harus menyadari bahwa siswa kita adalah anak-anak yang berumur kurang dari 12 tahun. Terkadang yang mungkin banyak pelupanya. Kadang saya pernah gini, anak-anak wong cuma ngene lho, kok gak iso, gitu ya. Wong cuma ngene lho, kok gak iso. Gitu. Kalimat itu saya pakai juga dulu. Cuma ngene bui kan penggawe ngene kok gak iso, enteng kayak gini. Enteng bagi kita, berat bagi mereka. Karena mereka anak-anak dengan umur 12 maksimal 12 tahun, memang masih anak-anak. Jadi misalkan saya akan bagikan cara mencari KPK FEB. Jadi dibuat mudah aja. KPK FEB dengan cara yang singkat, misalkan ya. Pahamkan dulu apa arti KPK dan apa arti FEB. Sebetulnya ada triknya. Sebelum jadi KPK itu jadi hal yang besar. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan tentang bangun dasar tadi, ya Pak Ali. Oh ya, kata kuncinya adalah tegak, lurus, miring, tidak laku. Miring tidak laku untuk nyari luas bangun dasar. Itu untuk bukan yang sisi lengkung ya. Ini untuk yang ya miring dan tegak. Segi 4, bukan segi banyak ya, bukan untuk segi banyak, bukan untuk sisi bangun datar sisi lengkung. Kemudian ini guru kurang menyadari jika siswa ini tadi ya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian anak-anak tidak memahami konsep materi. Di SD mungkin kita diajarkan 1 tambah 2 tambah 3 di kelas. Bapak Ibu, tiap tahun kan kita selalu mengadakan event olimpiade, maksudnya ngantar murid ke mengirimkan dari sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk soal kadang aneh-aneh Bapak Ibu sebetulnya tidak aneh. Karena apa? Soalnya memang dikembangkan lebih. Soalnya tetap penjumlahan, tetapi pengembangannya lebih. Kalau di dalam pelajaran 1 tambah 2 tambah 3, tapi kalau dalam soal dia 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 100. Dan itu ada triknya Bapak Ibu. Bisa pakai angka kecil dulu nanti. Kemudian pemberian soal yang banyak dengan angka besar. Ini saya juga pernah melakukan hal ini karena sibuk. Hari ini ada kesibukan, murid tak kasih tugas yang banyak, soalnya gede-gede, kira-kira gak mari sampai boleh. Itu dulu seperti itu. Sebetulnya target kita mereka pulang dengan membawa ilmu harusnya, walaupun kecil. Ya, walaupun sedikit, minimal ada yang dibawa pulang setiap hari berapa sekolah. Pastikan anak-anak itu datang ke sekolah tidak sia-sia Bapak Ibu. Itu tugas kita, membuat mereka belajar setiap hari itu bawa ilmu. Ya. Nah, kalau saya kasih tugas yang banyak sampai seharian, saya repot hari ini mau kerjakan PMM misalkan ya. Ini nggak bisa, ini harus diskusi nih. Udah, muridnya dikasih tugas kayak soal banyak, kalau banyak ini tapi banyak. Ada yang dikasih soal 10 tapi guru tentu gurunya bisa. Ini juga agak kejam menurut saya ya. Nah, solusinya gunakan angka kecil. Ini contohnya ke KPK FEB Bapak Ibu. Ngajari konsep ke mereka menggunakan angka kecil supaya mereka lebih paham. Dari KPK dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu udah kesal ya KPK itu apa? Kelipatan persekutuan kecil.
Jadi kan namanya kelipatan loncat-loncat ya, ditambah dia menuju ke besar gitu loh ya, menuju menjadi angkanya jadi besar. Kelipatan persekutuan kecil tetapi angkanya menjadi besar. Sedangkan FPB faktor persekutuan kecil, kita nyari faktornya, otomatis angkanya jadi FPB faktor persekutuan besar, tapi angkanya kecil. Monggo ini dibesarkan ya, 4 dan misalkan 4 dan 8. Ini KPK-nya masih kecil dulu. Jangan diajari yang berat-berat dulu. Pahamkan itu mereka bahwa ini angka ini angka kecil. KPK, kelipatan persekutuan kecil yang nilainya besar. Jadi di antara 4 dan 8 yang paling gede yang mana? 8 bisa nggak dibagi 4? Bisa. Nah, berarti KPK-nya adalah 8. Angka kecil dulu. Kemudian 6 dan 8. Mana yang paling besar? 8 kan Ibu? Tapi 8 tidak bisa dibagi 6. Kalikan 2 dulu. Berapa? 16. Bisa dibagi 6? Masih belum bisa. Kalikan 3. 24. 24 bisa dibagi 6? Berarti KPK-nya adalah 20. KPK-nya 20. Anak bisa langsung tembak itu. Tembak langsung jadinya. Jangan suruh nembak teman-teman aja. Ada pertanyaan dari sini Bapak Ibu? Ya, Ali monggo. Gini Pak, KPK itu kelipatan persekutuan kecil tapi nilainya besar. Jadi yang kita lihat dulu dari soal itu mana angka yang paling besar? 8 kan yang tadi. Harus bisa dibagi keduanya. Nah, bisa dibagi ini dan ini. Ya. Jadi makanya 8 KPK yang 4 dan 8 KPK-nya adalah 8. Karena 8 juga bisa dibagi 4. 8 dan 6. KPK-nya 24. Kenapa? Kalau kalian anak dengan ambil 8 kan nggak bisa dibagi 6. Cari angka yang lebih besar dari 8 yang bisa dibagi keduanya. Kenapa? Kalikan 2, kalikan 3 sampai ketemu. Pakai angka itu dulu, mereka biar paham konsep ini dulu. Sebetulnya di ujian akhir sekolah untuk anak SD angkanya tidak besar-besar Bapak Ibu. Dengan amati tidak lebih dari 100 kecuali detik-detik. Paling maksimal 24. Misalkan gini, 4 KPK dari 4, 6 dan 15. Oh iya, ini bukan 12. Berapa kira-kira ini? 12. Ya? Kenapa 12? Karena 12 bisa dibagi bagi 6, bagi 4. Oke, jadi itu tentang KPK. Nanti biarkan mereka senang dulu Bapak Ibu. Kita menghadirkan matematika bukan sebagai mata pelajaran yang momok, medeni, borong. Jangan dihadirkan matematika sebagai pembelajaran yang seperti itu. Kemudian misalkan ini 3, 10, 5. Oke. Kira-kira berapa Bapak Ibu KPK-nya? 15. 30. Ada yang 15, ada yang 30. Kita cek yang dari 15. 15 bisa dibagi 3? Bisa. Bisa dibagi 5? Bisa. Tapi tidak bisa dibagi 10. Tidak boleh. Sekarang cek 30. 30 dibagi 3? Bisa. Dibagi 10? Bisa. Dibagi 5? Bisa. Nah, berapa? 30. Loh Bu, 60 kan bisa Bu. 60 bisa. Tapi kan KPK kelipatan persekutuan kecil. Jadi ambil yang paling kecil, yang ini tidak boleh. Paham? Oke. Jelas? Jelas. Oke. Nah, sama sebetulnya dengan FPB Bapak Ibu.
8 bisa kan dibagi 4? Bisa. Nah, berarti satunya 4. 4. Nah, 6 dan 8. 6. Nah, bisa 8 dibagi 6? Tidak bisa. Cari yang lebih kecil lagi. 2. Makanya ini FPB-nya adalah 2. Kemudian 4, 6, dan 12. Ya, FPB-nya adalah 2. 3, 10, dan 5. Nah, berapa ini? 3 nggak bisa, 10 nggak bisa, 5 nggak bisa. Kira-kira berapa? 1. Ingat ya Bapak Ibu, bisa. FPB-nya adalah 1. Kembali ke hakikat faktor. Faktor itu semua bilang misalkan ini 3, kita buktikan bahwa 1 adalah faktor dari ketiganya. 3 itu bisa dibagi 1 dan 3. 10, 1, 2, 5, 10. Kemudian 5, 1 dan 5. Jadi faktornya adalah 1. Jadi jangan sampai murid kita, jangan sampai miskonsepsi ya Bapak Ibu. Murid kita ajari, oh Ibu 0. Jangan. Ya, karena saya pernah mendapati, Bu, ini 0 FPB-nya Bu. Kok iso? Kan gak ada Bu. Ya bukan. Kembalikan ke konsep awal bahwa faktornya, faktor-faktor angka-angkanya ini kita kembalikan bahwa 1 adalah unsur identitas yang semua angka pasti bisa dibagi dengan 1. Gitu. Ada yang mungkin ditanyakan? Nah, supaya lebih semangat siswa-siswi kita, sebaiknya ketika mereka ketika kita mengajar, tunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari materi ini juga bersentuhan langsung dengan kita. Misalkan membantu soal KPKBB, katakan soal KPKBB. Ajarkan mereka misalkan membawa apa, buah rambutan berapa biji, 15 biji, kemudian apel 3 biji, atau suruh mereka membagi. Nah, dengan biar dapat sama gitu loh. Jadi mereka sekali belajar tahu kegunaan KPK apa, kegunaan FUB apa. Kalau mereka ada paham, pembelajaran jadi lebih bermakna dan lebih cepat. Menurut saya ya gitu ya, mereka lebih lama nggak hilang-hilang gitu loh. Ya, jadi lebih ingat. Kemudian boleh saya tanyakan satu hal. Dari operasi bilangan, apa yang paling sulit Bapak Ibu? Penjumlahan, perkalian, pembagian, atau pengurangan? Pembagian. Bapak Ibu, kalau misalkan ratusan ribu, misal 75 dibagi 5, murid jenengan butuh berapa lama untuk menghitung hal tersebut? Agak lama. Semakin jejer-jejer rokoknya ditambah 1000. Sebetulnya ada triknya Bapak Ibu. Kenapa? Karena begitu, ini yang saya alami ya. Begitu saya menuliskan tanda seperti ini yang pusingnya kumat semua. langsung bengkek kepala. Kita bisa sajikan pembagian dengan cara yang ringan, tidak perlu mereka pusing. Tapi memang syaratnya mereka harus hafal perkalian. Nah, ini kalau hafal perkalian itu, ya menghafalkan perkalian itu kalau di kelas saya kebetulan saya ngajar kelas 5 ya, kelas 4. Guru kelas 4 saya yang tahun lalu dididik, itu tiap pagi muridnya menghafalkan. Jadi tiap pagi bilangan loncat itu selalu seperti kayak habis baca doa bilangan loncat. Ya bermanfaat sekali ketika kelas 5, saya enteng sekali. Jadi tiap pagi 4, 8, 12 itu sampai 40. Kemudian 5, 10, 15, 20, 25 sampai 50. Sampai 10. Sampai 10, 20, 30 sampai 100. Setiap pagi selalu seperti itu pembiasaannya. Dan ini memudahkan saya dalam di kelas
berikutnya adalah mengajarkan materi-materi yang berhubungan dengan matematika. Saya akan berbagi tentang pembagian mudah 10 detikan. Begitu anak, kamu butuh berapa lama belajar pembagian ini? Lama Bu, ojo cepet-cepet. Nah, misalnya 20 detik gimana? Oh nggak bisa. Satu menit aja kurang, Bu itu mau ngasih 20 detik. Sebetulnya ada triknya. Kita buat, kalau saya karena anak-anak ngeri dengar tanda ini, saya buat tanda ini. Sama-sama ya, sama-sama pembagian. Misalkan 625 dibagi 5, kan mesti kita langsung gini, set, nah begini. Coba ibu dirubah jadi begini. Sebetulnya sama aja sih. Kita mulai dari awal ya. 6 dibagi 5 itu berapa? 1. Kan ada sisanya ya. Sisanya taruh aja nyempil di sini. Jadinya di 12. 12 dibagi 5 2. Ada sisanya kan? 12. Pada ini kan 10. Jadi sisanya ada 25 dibagi 5. Selesai. Coba kalau enggak silakan dibuka kalkulator dicek. Atau gini, coba ibu-ibu atau bapak-bapak. Terus 30 bagi 5. Sebetulnya kenapa saya pakai angka 5, karena ini yang paling mudah. Saya yang belakang paling mudah, atau angka 2. Gunakan angka kecil-kecil dulu ya. Jadi biarkan mereka menikmati maksudnya memahami prosesnya dulu, memahami prosesnya sampai paham. Baru kita ke angka besar. Jangan langsung jelek. Wes aku repotnya 2745 bagi 6 bagi 3. Saya angkanya gede, kasih kecil-kecil dulu untuk pancingan supaya oh iya matematika nggak serem, nggak horor gitu ya. 3065 dibagi 5, monggo jenengan hitung dulu kira-kira berapa? 6 pinter. 3 dibagi 5 kan tidak bisa Bapak Ibu ya. 30 dibagi 5 berapa? 6. Ya 6. Nah 6 dibagi 5 1. Terus ada sisanya ya, 15 dibagi 5. Ya. Sekarang kalau ini tanpa mereka sadari, mereka juga akan cepat walaupun angkanya panjang. Silakan. Mengawang-awang sudah ketemu mengawang-awang. 853. 850. Nama beda. Yang mana yang benar ya? Coba dicek yang benar yang atas atau yang bawah. Nanti saya kasih tahu kenapa kok tidak sesuai hitungan. Yang bawah, oke? Kita lihat ya Bapak Ibu, 4 dibagi 5 tidak bisa. Jadinya 40 dibagi 5 8. 2 kan nggak bisa dibagi 5. Kasih 0 dahulu supaya dia bisa. Nggak boleh pencet langsung 2 kecuali di awal. Ya, kecuali di awal. Jadi kalau di kedua, jadi kasih 0 dulu, baru 25 dibagi 5 apa? 5. Sisa, nggak ada sisa ya. 7 dibagi 5 1. Sisa 2. 2 dibagi 5 salah kafe.
coba siapa tahu jawaban saya yang salah. Bisa dicek. Ya, betul. Kenapa? Tadi nggak tambahin 0. Oh iya. Tidak apa-apa. Tidak apa. Saya juga proses pertama kali juga gitu, sering kelewatan 0. Nanti kalau semakin kita sering berlatih semakin mudah. Iya. Kemudian beritahu manfaat juga, hadirkan matematika sebagai materi yang kontekstual. Yaitu tadi misalkan mau ngajari tentang apa, tentang pecahan misalkan. Sebetulnya kita bisa pakai, ini tadi dapat ide dari Bu Sis bahwa kalau pecahan dicetak sebenarnya guyonan, cuman oh ya kita angkat sekalian. Sebetulnya Ibu materi pecahan itu kalau di buku kan butuh banyak waktu ya kayaknya ya, waktunya banyak, dan di soal pun itu muncul beberapa kali tentang pecahan. Ini saya akan berbagi tentang ada beberapa pecahan istimewa yang anak-anak bisa langsung paham dan bisa mengoperasikan penjumlahannya begitu dicampur dari desimal ke persen ke pecahan biasa. Oke, masih terngiang yang dikasih tahu. Iya. Iya, ya apa. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum ke pecahan. Ya Pak Ali, monggo. Ya. Ali zaman biyen Pak. Pak Ali, gini. Ya bagus, mereka diajari pohon faktor itu. Pohon faktor itu kan ada yang tadi ya 1 dan 5, pohon faktor 5 kan 1 dan 5. Ada lagi Itu zaman biyen. Iya. Gini. Iya, 1 kali 5. Iya, kalau ini kan berarti kalau 10 1 kali apa ini? Kali. Iya, bukan. Bukan kalau ini faktor ini yang faktor. Beda. Paling gini. Maksud saya kan di sini menyampaikan bahwa matematika jangan dibuat berat dalam artian kita hadirkan, perkenalkan matematika itu sebagai materi pelajaran yang mudah, ringan dan menyenangkan. Kalau nanti berat, maksudnya jangan pakai angka yang berat. Ya mereka juga begitu ketemu pertama ini kita mengenalkan mereka mengenalkan matematika sebagai materi pelajaran, materi pembukaan yang ringan gitu loh. Nanti kalau yang berat kita ketemunya di sesi yang berat-berat berikutnya. Ada. Jadi kita hari ini kan membahas yang ringan-ringan tentang matematika. Hal yang ringan-ringan saja. Biar tidak kumat. Nanti saya bisa ngopi 2 cengker ini kalau gara-gara diajarkan berat. Yang ringan-ringan dulu. Dari ini, monggo ada yang ditanyakan? Kita ke pecahan deh. Pecahan itu juga gini, Bapak Ibu. Lebih baik praktek kalau pecahan. Jadi pakai kertas lipat. Ajarkan mereka bahwa kertas lipat yang belum disobek itu nilainya 100%. Saya butuh kertas kosong, ada nggak? Bapak Ibu, pahamkan pada siswa peserta didik bahwa yang namanya pecah itu artinya tidak utuh. Ya, pecah artinya tidak utuh. Kalau utuh ya bilang bulat berarti. Jadi kita mulai dari kertas ini dulu. Nanti ini pembelajaran, maksudnya ini pengalaman saya ya. Saya sebelumnya kan ngajar di SDN Anggul 1, di mana di situ ada kelas-kelas A, kelas B, kelas C. Beberapa tahun lalu saya kebagian pegang kelas C. Kelas C adalah kelas yang ranking 1 sampai 10 dari belakang.
Akhirnya tapi tetap target pembelajaran mereka harus punya targetnya sama. Kelas A harus bisa pecahan, kelas B harus bisa pecahan, kelas C juga harus bisa pecahan. Karena apa? Begitu ujian kelas A, kelas B, kelas C dapat soal yang sama. Padahal kemampuannya berbeda. Nah, ini adalah tantangan bagi kita sebagai guru kelas untuk berpikir bagaimana menyajikan pecahan yang mudah dipahami oleh anak-anak yang agak berat, maksudnya agak susah loadingnya gitu. Dan pasti di kelas menengah juga ada anak-anak yang susah loadingnya. Dan kebetulan waktu saya pakai metode pakai kertas itu, pakai gambar dan kertas, mereka lebih mudah. Jadi kita pahamkan dulu bahwa ini adalah 100%. Penuhnya persen adalah 100, penuhnya bilangan bulan adalah 1. Begitu terpecah, dia menjadi 1, yang ini menjadi misalkan 80% berarti dia pecahan. Ya. Nah, kertas ini saya bagi dahulu. Mungkin biasa dulu ya ini. Kertasnya saya bagi. Kertas ini saya bagi dulu. Saya bagi 2. Jadi perlu ingat-ingat, anak ini berapa persen? 100%. Kita tulis 100%. Kertas yang masih utuh. Kemudian kertasnya kita potong jadi 2. Ambil kertas lipat lagi, dipotong jadi 2. Ini dari itu dipotong. Kalau jadi utuh dipotong, otomatis yang sini jadi berapa persen? 50. Makanya ini tak saya potong. Ini masing-masing nilainya 50%, yang ini 50%. 1/2 itu sama dengan 50%. Nah, dalam desimal ajarkan juga walaupun belum waktunya. Ini buat ringan-ringan aja. Ajarkan bahwa 50% itu 0,5. Pahamkan itu aja dulu. Terima dulu bahwa 50% itu 0,5. Kemudian kita bagi lagi kertas ini jadi 4. Kita potong-potong. Ini 100 ya namanya bagi 4. Seret-seret. Setelah dibagi 4, berapa masing-masing kertas ini isinya? 4. 25%. Betul. Jadi mereka pahamkan bahwa ketika dibagi 4, satu bagian ini nilainya 25%. 25%. Kan tetap 100 kalau itu. Jadi 1/4 itu sama dengan 25% atau 0,25. Ini mereka udah bisa itu. Kalau di SD kayaknya juga nggak jauh-jauh amat. Nanti kalau misalkan ini baru pembukaan, maksudnya biar nggak serem gitu loh pecahannya. Kemudian kalau misalkan dibagi 5 gimana? Dibagi 5 tetap kertasnya dibagi 5, potong jadi 5. Masing-masing berapa? Tanyakan ke mereka. Oh, masing-masing ternyata 20%. Ini artinya 1/5 sama dengan 20%. Pecahan desimalnya adalah 0,5. Nah, udah bisa ini. Kalau dibagi 10, ya 100 tadi, potongan kecil-kecil di sini loh, 10. Jadi nggak berat gitu loh. Nah, Bu, kalau misalkan 1/4 itu 25%, ya. Kalau 2/4 bagaimana, Bu? 2/4 berarti ya ini ditambah ini berapa? 50%. Desimalnya 0,5. 3/4 bagaimana? 3/4 berarti 1, 2, 3, 25 berapa? 75%. 0,5. Jadi ulang tanyanya aja, masih berputar dengan ini 4-5 misalkan. Nanti begitu ya mereka paham nggak? Setengah berapa? 1/4 berapa? 1/5 berapa? Sampai mereka paham. Misalkan 1/5 kan 20%, 2/5 berapa? 40%, nggak bisa semua. Terus 0,4. Begitu ketemu soal gini, setengah ditambah 0,3 ditambah 10%. Udah bisa kerjakan. Jadikan persen bisa, jadikan desimal juga bisa. Misalkan, Bu, saya lebih suka jadikan persen. Ingat bahwa Ibu jangan pernah memaksakan kehendak kita ketika pecahan itu ada
desimal, ada persen, ada pecahan biasa. Makanya perlu kita paham ketiganya. Begitu mereka menjawab 20% di soal berapa hasil ini, mereka jawab 20%, yang satu jawab 0,2. Kewajiban jenengan adalah membenarkan semuanya, karena 20% sama dengan 0,2. Kecuali di situ tertulis jawablah dengan persen, jawablah dengan desimal. Nah, beda lagi. Oke? Nah, jadi kalau misalnya ketemu ini berapa ini, mau suka persen Bu, setengah mau piro, dibagi kertas dibagi loro berarti Bu 50%. Nah ini 0,3 kita berarti dibagi, berarti berapa persen tadi? 30%. Berarti 50 tambah 30 80 ditambah 10. Nah, jawabannya 90%. Bu, saya suka desimal. Ya wes, 0, mungkin ya dibuat ringan-ringan. Ini masih pembukaan Bu. Kalau di buku itu soalnya kok ulangan-ulangan Bu, maksudnya sekian persekian. Boleh dibuat rumit itu nanti, ini baru kita membawa ke senang dulu. Karena tugas kita adalah membuat anak-anak didik atau peserta didik kita senang dengan matematika. Jangan lagi jadi momok. Begitu di SD matematika itu tidak jadi momok, di SMP pun juga. Ya, Bapak Ibu asal jenengan tahu, ini pengalaman saya pribadi. Saya dulu ketika SMP, SD, kalau Miss Universe itu kan bagus ya. Saya Miss Remedy. Jadi setiap kali ulangan Remedy nama selalu di atas. Nama selalu di atas bukan sebagai nilai matematika yang tertinggi, tapi sebagai nilai yang paling kecil dan terremedi di sekolah. Jadi ternyata apa yang saya pelajari selama ini, yang saya pahami ketika saya SD itu, jadi murid ini mikirnya. Jadi saya pernah nanya, kamu pasti berpikirnya gini ya, guru kok tahu? Aku kayak kamu dulu. Aku persis kayak kamu dulu. Berpikir bahwa ini ruwet ini, hafalin. Sekarang tidak perlu dihafalin, karena memang tidak perlu menghafal dalam matematika. Yang perlu menghafal cuma perkalian. Pembagian tuh kita bisa bawa ke ini. Ada yang mau ditanyakan tentang pecahan ini? Kenapa? Ya Allah, semua kan muridnya itu gak mesti takon. Ini gak mesti takon ada 20 menitan. Kemungkinan ngerti 100% dan atau gak ngerti belas. Ya, monggo Mbak Asia. Bagaimana membuat anak suka ke perkalian? Seperti yang saya sampaikan, ngajari awal, ngajari konsep yang benar itu dari angka kecil dulu. Jangan kayak saya dulu itu, tiba-tiba kasih 275 kali 87. Cepat kasih angka kecil dulu. Gimana? Oh, kalau kelasnya gini, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau perkalian itu, kalau ngajari perkaliannya, menghafal perkaliannya, anak suka perkalian. Nah, sebenarnya gini Bapak Ibu, perkalian itu karena mereka tidak suka karena nggak ngerti konsep dasarnya. Jadi ajarkan dulu anak kecil. Misalkan yang bersusun ya Bu ya, yang jadi kesulitan bukan 6 kali 7-nya, tapi misalkan 76 kali 32 gitu ya. Mereka ajarkan dulu cara yang benar Bapak Ibu. Kenapa mereka nggak bisa? Karena angka kecil pun belum tentu bisa. Coba dengan cek. Saya pernah gini, saya sudah mengajarkan pembagian, saya pedean ya. Murid-murid siswa pembagian, sombong. Murid-murid siswa pembagian perkalian. Ternyata memang anak-anak itu cenderung pelupa Bapak Ibu. Nah saya di WA salah satu ini, hari ini kok saya nggak bisa pembagian ya? Masa tau? Saya cek lagi, saya cek seluruh kelas. Jadi memang ada beberapa anak yang memang harus kita sering review ulang. Apalagi di kelas 5 Bapak Ibu. Kalau sudah semester 2, ini kan tentang pengolahan data yang tidak begitu banyak hitungan. Iya kan? Pengolahan data dan materi sebelumnya apa? Ciri-ciri bangun data.
gambar menyajikan data dari data tunggal atau data kelompok dijadikan diagram batang, diagram garis, ya nggak perlu pikir sebetulnya, ya kan? Nah, akhirnya soal yang kemarin lupa semua. Ulangi lagi. Nah, seperti pertanyaan Bu Asia tadi, Bu, alumni wes kelas 6, kemudian saiki wes kayaknya terlambat. Sebetulnya tidak terlambat, Bu. Jenengan bisa nyisiakan, tapi memang kita perlu energi agak lebih ya. Maksudnya untuk anak-anak setiap pagi kasih breakfast. Kalau saya target anak-anak hafal perkalian itu, teknik perkalian itu setiap pagi di awal ajaran baru ada breakfast, tapi itu saya kasih soal perkalian. Itu kayaknya kalau setengah bulan aja bisa kok, pokoknya tiap hari. Setengah bulan bisa mengusulkan. Kasih angka kecil ya Bu, ngajari beneran, jangan angka besar. Karena mendem, misalkan gini, 22 kali 11 dulu, kan kecil ini angkanya. Jadi mereka nggak takut. Begitu dengan repot 78 kali 56 kali wes dada ya, ingat ibu boleh kalkulator dan lain-lain. Kasih angka kecil-kecil. Tiap pagi ini, kasih angka kecil-kecil. Demikian pula di kelas rendah juga gitu. Misalkan ajarkan penjumlahan. Saya pernah gini Kak, di sekolah kami kan ada pembinaan ya, pembinaan untuk kelas kecil-kecil. Kelas kecil-kecil tuh, Bu, kok pelajarannya cuma 10 tambah loro, 10 tambah telu, 10 tambah papat. Ya kan, kok cuma ngomong cok bumung, anakku iso, rolas tambah 13, misalnya gitu. Sebenarnya kami sedang mengajarkan konsep yang benar. Misalkan nanti 10 ditambah 5, mereka ajari bawah 15. 10 tambah 7, 17. 10 tambah 8, 18. Ketika 9 ditambah 7, kan biasanya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, habis 9-nya dihitung, 7-nya dihitung. Ibu-ibu atau bapak harus peka terhadap amati anak-anak kita bahwa 9 tambah 7, 9-nya jangan dihitung lagi. Sebetulnya 9 sama tambah 7 itu sama dengan 10 ditambah 6, mereka harus paham. Kan karena 10 tambah 6 nggak mungkin mikir 10 tambah 6, 16. So, setiap kali 10 tambah 3, 13. Begitu 9 tambah 7, menang, nggak bisa. Ada tinggal transfer 1 aja jadi 10 yang ke sini. Nanti pasti bisa. Makanya 10 dikasihkan sini jadinya 10 di sini. Sisanya 6 Bu. Dari 7, 9, 10. Oh berarti sini 6. 10 tambah 6, 16 nggak perlu. 11, 12, 13 nggak harus itu. Ini efisiensi waktu juga. Kenapa? Saya mono. Boleh kenapa? 38 ditambah 39 jungkel saya. Ya, ini tadi untuk pecahan. Masih pecah berapa ya? Masih belum. Kok kesuwir mau? Kemudian manfaatkan tutor bayar. Bapak Ibu percaya bahwa guru juga bukan manusia super ya. Kadang-kadang apa yang kita sampaikan berkali-kali pun anak nggak ngerti. Kita ngomong ini si A, B, C, D, E, F, si J ini nggak pernah ngerti om kita. Gaya bahasa Qurannya kalau tetap nggak ngerti. Manfaatkan tutor sebaya. Kadang dia lebih ngerti omongannya temannya. Ini loh, saya dengarkan, saya sempat kaget. Gini kan nggak ngerti, saya yang frustasi ketika nggak ngerti Bu. Loh, kalian bicara apa lagi? Oh, gini, ngerti? Nggak ngerti. Ini loh, temennya ada yang ngerti. Ini loh, ini saya dengarkan. Ini begini. Cuma ini toh. Saya lihat dia itu menyampaikan lebih simpel daripada saya. Makanya kadang-kadang percaya, saya itu juga belajar dari siswa. Anak-anak itu adalah makhluk yang luar biasa yang menjadi guru kita sebetulnya. Mereka bisa menemukan sesuatu dengan caranya sendiri. Dan lebih simpel. Nah, kalau saya lebih memanfaatkan tutor sebaya untuk anak-anak yang benar-benar tidak bisa, tidak mengerti dengan
kalimat saya. Ini saya di kelas ada 2 anak yang belum bisa baca. Gradul. Yang satu memang karena tunda, jadi memang nggak bisa baca. Nah, yang satu setiap kali saya ajari membaca, keringatnya sangat jago-jago, tertekan. Padahal saya juga nggak apa-apa, saya sampai bingung. Akhirnya yang beban saya tidak mengeluarkan nada tinggi, dia sudah keringat kayak orang interogasi sama KPK itu. Sudah keringat tak jago-jago ngajari membaca. Kebetulan anaknya disleksia Bapak Ibu. Disleksia itu keterlambatan membaca. Jadi kelas 5 terus wanceng gede. Iya, wanceng gede. Terus nggak bisa baca le, sakit tiap pagi saya ajak baca, saya duduk di perpus sama. Terus kita sajari, ya itu selalu seperti itu. Besok setiap kali saya ajak baca 2 hari nggak masuk. Saya bisa tanya ini gimana ya? Kok nggak masuk? Yang satu juga gitu. 1 hari membaca, sebenarnya satunya bisa, cuma karena anaknya sering karena habit kebiasaan di keluarganya yang sering bangun siang menyebabkan dia tidak pernah sekolah. Jadi digugari paket. Akhirnya nggak ngomong sebenarnya sekarang nggak sekolah ya. Tidak, sepertinya sekolah itu bukan kewajiban. Jadi selalu sekarang diajari, apalagi begitu saya ajari nggak masuk 1 minggu. Kemarin waktu puasaan 2 minggu tidak masuk, hari efektif selama hari efektif pertama masuk, kemudian tidak masuk sampai Lebaran. Sedih saya. Jawabannya maksud saya kalau misalkan ada waktu di sela-sela hari efektif saya ajari membaca khusus 2 orang ini. Nah sekarang akhirnya ini masuk karena saya pakai trik putar sebaya. Ini sing kemeringat tak jagung-jagung tadi. Saya suruh ngajari anak yang agak bisa tadi. Saya ajari produk kan tapi kan saya lihat yang agak bisa tadi tak ajari dulu. Nah kamu sekarang ngajari. Lu gak betul keringat kayak ibu. Ya Allah, sedih. Apa aku keliru nih bener? Apa kurang abang gitu ya? Besok tak coba teman sini. Abang, tambah kecil tak ada cari titik yang agak kecil. Oh keren. Malah enggak, ternyata begitu pakai metode sebaya. Jadi ada 2 alif dan zakwan. Jadi zakwan ini akhirnya diajarkan alif, tapi tetap saya pantau. Jadi begitu saya ajari, ya coba, ayo sekarang Pak, alif pengen jadi apa? Polisi. Saya sedih, ya maksudnya antara sedih pengen jadi polisi belum bisa baca di kelas 5. Cuman saya bilang, oh bisa ya Bu, bisa jadi polisi. Saya ini mau coba bisa mau coba bisa. Nanti kalau mau mulai surat bilang gimana? Kalau nggak bisa baca polisi itu harus bisa baca. Kalau nulis surat bilang gimana? Kalau nggak bisa baca, ya temannya ketawa, Bu, nggak bisa baca kan dari polisi tidur. Ya Allah, juga anak ya Bapak Ibu. Jadi akhirnya dengan tutor sebaya itu justru pembelajaran jadi lebih efektif. Monggo Bapak Ibu yang mungkin ada kesulitan di kelas, materi apa yang menurut jenengan, materi kita sama-sama sharing ya. Materi apa yang kira-kira paling sulit diajarkan di kelasnya jenengan? Monggo. Atau tidak ada kesulitan sama sekali? Mulai dari luas dan datar, kemudian pecahan, ada lagi, ada? Tidak ada? Nah, berikutnya nih, selama jadi guru kita harus tetap belajar. Bapak Ibu perlu jangan ketahui, saya pun sampai saat ini terus belajar. Kenapa? Karena memang ilmu itu berkembang pesat. Jadi ketika ilmu berkembang, monggo next Pak. Ini lanjut, ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Berikutnya Pak. Nah,
Nah ini dari soal ini kita hanya berbagi dulu ya berbagi. Dan soal olimpiade saya pun tidak semua bisa Bapak Ibu. Makanya setiap kali ketemu soal baru tambah 4. Kalau dalam soal olimpiade 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah 1000. Kalau dengan murid ketemu seperti ini, ya besok mungkin lagi ketemu jawabannya. Loh itu bawah sampai saya dijejernya sakino. Sebetulnya tidak perlu dijejer. Ambil aja pakai metode tangan kita. Operasi penjari kalau di SMP namanya deret Bapak Ibu. Tapi bisa kita selesaikan dengan tidak berderet-deret. Tidak perlu menggunakan rumus UNSN. Ya kan mungkin ini kan semua pernah SMP semua ya. Nah, tidak perlu menggunakan rumus deret UN dan SN. Pakai deret sepatu. Kalau saya pakai metode sepatu dan sendal. Jadi sepatu dan sendal itu berpasangan. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau misalkan sepatu di DCC yang paku, itu terus nggak iso dia paku gitu ya. Nah, sepatu dan sendal fungsinya sama. Jadi kita pakai metode sepatu sendal atau pakai metode tangan. Jadi gini, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 sampai tambah 10 dulu. Kalau ini kan biarkan mereka menghitung dulu supaya mereka senang. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Oh gampang Bu. Ya, berapa jawabannya? Sekian, misalkan betul. Jawabannya berapa? 10. Wes betul. Sekarang 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, pakai tambah 5 sampai tambah 10. Kalau sampai tambah 10, pakai metode sepatu sendal. Jadi dipasangkan, 10 angka itu dipasangkan. Jadi kalau dipasangkan 10 angka jadi berapa pasang Bapak Ibu? 5. Jadi kalau 5 berarti gini. Kita lihat pasangannya. Sebentar. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Kita pasangkan ya. 1 dipasangkan dengan 10, 11. 2 dipasangkan dengan 9, 11. 3 dipasangkan dengan 8 sampai berikutnya ini juga bakal 11. Ya tinggal 5 pasang kali 11. Berapa Bapak? 55. Jadi begitu mereka bisa ini dengan jejeri yang 1 tambah 2 tambah 3 sampai 1000. Mereka pasti bisa itu. Ya. Mereka pasti bisa itu. Ya tapi yang harus hafal perkalian kalau ini. Nah kalau ya ini agak berat. Tadi kan ringan. Sekarang agak berat. Ini sudah olimpiade. Nah, Bapak Ibu pernah beberapa tahun lalu ini ada yang protes ini soal kok gak benar. Apanya gak benar? Ya, soal matematika kok isinya pelajaran benar kayak gitu. Sebenarnya bukan. Bapak Ibu anak kita kalau misalnya olimpiade itu mencari anak berbakat. Bukan mencari anak pintar. Bedakan nanti jangan bakal menemukan anak-anak yang berbakat dan ada bedanya anak berbakat dengan anak pintar. Anak pintar itu dikasih soal sesuai rumus dia akan kerjakan sesuai rumus. Tapi anak pintar, anak berbakat dia bisa mengerjakan soal dengan caranya sendiri dan benar. Dan setiap tahun tidak selalu ada anak-anak seperti itu. Ya tugas kita nyari metani mana anak berbakat itu. Bukan soalnya yang sulit karena memang dan soal seperti ini perlu apa? Iya perlu berlatih dan kita ajarkan mereka untuk cara ngajarin jangan ketemu ini caranya ini loh ya ketemu jangan biarkan kirim dulu ke anak kecil ke deret yang kecil baru deret yang besar. Misalkan ini jika sekarang hari Sabtu 4 hari lagi hari ini untuk anak kecil-kecil nih Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah kalau di Olimpiade jika kemarin hari Senin maka 1000 hari lagi jatuh pada hari ini beda lagi atau gini jika kemarin hari Senin
hari apa, Bu? Salah. Rabu. Jika kemarin hari Senin berarti sekarang hari apa? Selasa, besok hari Rabu. Ini kepleset juga. Ibu memiliki uang 7. Sita memiliki uang 7.000. Ini Sita itu orang gak saya berikan. Sita memiliki uang 7.000. Dia membelanjakan uangnya sebesar 1.500. Berapa uang kembalian Sita? Berapa? 500, 5.500, 3.500. Ya tergantung kalau ini. Kalau yang jawab 5.500 jelas salah. Soalnya uang 2.000, 7.000 itu kan 2.000 dan 5.000. Kalau mau belanja logikanya pakai yang mana? 2.000. Ya, boleh sih pakai yang 5.000 aja kan mereka dengan pengurangan yang paling efektif. Misal dari biro mewah itu bisa 500 ini sesuai biro 500. Jadi dan soal olimpiade seperti itu Bapak Ibu. Bukan berapa, kecuali ini berapa sisa uang Sita? 5.500. Kalau berapa uang kembaliannya tergantung dia belanjanya pakai yang mana. Oke. Di pengurangan tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Tidak ada masalah. 27 dikurangi 3 bisa ya? Kalau 1.000 dikurangi 125 gimana caranya? Seribu dikurangi 125. Pernah nggak kasih soal ke anak-anak terus Pakai 200. pakai 200? 200 dikurangi 125. Ya. Gimana? Caranya kan 200 200 dikurangi 125. Apakah ada pernah kesulitan hal ini Bapak Ibu? Pernah kesulitan hal ini? Kalau saya ngajarkan ke anak-anak, saya mungkin kalau 1.000 dikurangi 125 nya apa sih Bu? Nol di sini nilai kalau nol nilai itu dengan nol nih. Nilai nol. Gimana ini caranya? Sebetulnya kalau ketemu ini ada angka yang maksimalnya. Jadi pinjamannya 1. Sebelum angka 1.000 angka berapa? 999. Ini pinjamannya ditaruh di sini dulu. Dikurangi dulu 125. Ini jadi kan lebih mudah seperti ini. 9 dikurangi 5 4, 9 kurangi 2 7, 9 kurangi 1 8. Ini kembalikan karena memang bukan haknya. Tambah 1 berarti 870. Atau kalau enggak gitu. Kalau saya gini bisa juga. Enaknya anak-anak. Ini dipinjam sini 10. Yang sini hilang, yang sini jadi 9, yang sini jadi 9. Boleh ya cara itu. Enaknya gitu. Yang penting gitu kan juga jangan bingung gitu. Mau ada 1 dulu jadi angkanya jadi gede-gede. Misalkan 100.000 dikurangi 1 ya jadi 99.999. Kan gede itu angka paling gede untuk pengurangan. Gitu. Apa tadi terakhir? Nah, itu yang 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1. Berapa jawabannya Bapak Ibu? Berapa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai ditambah 1.000. Berapa? 500.000? 500. Ya. Ya. Tuh. Nah, jika kemarin hari Senin maka 1.000 hari lagi loh. Iso boleh bisa petani bae berarti ada. Saya mau binone kapan dino pondok? Bisa itu nyari. Kalau ini bisa, nggak usah cari primbon bentar di mana. Tidak usah pakai hitungan itu ya. 1.000 hari lagi hari apa? Sekarang hari apa?
Satu. Nah, jika kemarin hari Senin berarti sekarang Selasa. Nah, 1000 hari lagi jatuh pada hari apa? Jadi gini, Bapak Ibu, ada kuncinya. Kuncinya ada gini. Setiap 7 hari sekali, hari itu akan kembali ke hari di mana diawali. Senin, 7 hari lagi ya Senin, 700 hari lagi ya Senin, 7000 hari lagi ya Senin, gitu ya. Tinggal bagi aja. 1000 dibagi 7. 10 dibagi 7 berapa? 1, sisa 3. 30 dibagi 7 4. 28 sisa 2. 20 dibagi 7 2. Sisa berapa Bapak Ibu? Sisa 6. Berarti setelah hari Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Benar? Sisa apa? Sisa. Selasa ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 6 hari. Loh kan itu hari Senin, berarti hari ini Selasa. Ya, Selasa. Hah? Nah kemarin Senin berarti sekarang Selasa. Nah 1000 hari lagi ditambah setelah hari Selasa. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup? Sudah cukup lelah? Cukup. Cukup mengantuk? Cukup banget. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya sebagai guru yang berbagi ilmu hari ini, ilmu yang saya miliki yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi jenengan yang bisa jenengan sampaikan kepada putra-putri jenengan. Oh, kalau akar ini bisa semua ya, nggak ada kendala dengan akar. Akar itu ada triknya juga Bapak Ibu. Sudah bisa semua ya? Tadi udah pas, aduh dibuka. Kenapa? Buka lagi ya. Nyari akar ya Bapak Ibu ya. Ini trik aja sebentar. Kalau akar itu sebetulnya mudah. Akar 144. Jadi kalau akar pangkat 2 kita dirikan aja 1, 2 kita potong di sini. Bilangan pangkat 2 yang paling dekat. Jadi kita lihat 1 pangkat 2, 2 pangkat 2 ini harus hafal mereka. Anak-anak sebagai prasarat ini. 2. 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, 7 pangkat 2, 8 pangkat 2, 9 pangkat 2, 10 pangkat 2. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Jadi kita lihat. Jadi yang ekornya kita pikirkan dulu yang ekornya 4 itu berapa? Yang ekornya 4 ada ini ya. Antara 2 dan 8. Ya. Nah bilangan 1 itu bilangan pangkat 2 yang paling dekat mana? Di 1 Bu. Nah dikurangi kira 0. Ini bilangan paling ya 1 ya. 1 itu yang paling dekat di 1. Ketika dikurangi jadinya 0. Kalau pengurangnya 0 atau lebih kecil, ambil angka yang kecil. Berarti berapa? 2. Masih bingung nggak apa-apa. Berikutnya nanti akan paham. Lebih paham ketika soal berikutnya. 5, 2, 9. Ekornya 9 berapa? 3 dan 7. 1, 2, 5. Yang paling dekat berapa? Berapa pangkat 2? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan 4. Kita sini. Selisih ini. Oke. Selisihnya lebih kecil. Hasilnya lebih kecil. Berarti ambil angka yang kecil. 23. Sekarang kalau misalkan 1369, angkanya kecil kok ya.
Ada yang gede nggak? Nah kalau 1369 ini sama ini 3 dan 7. Oke, 13 mana bilangan yang paling dekat bilangan pangkat 2? 9 ya, berarti 3 itu 9. Berapa sisanya? Nah, karena sisanya lebih besar, maka ambil yang besar. Berarti 30. Oke, mana lagi? Sekarang yang 7744 berapa dengan itu? 7.744. 8 betul, 80. Bisa ya, yang belakang. Nah, kalau yang ini 115.376 ya apa bukan sawu gede. Nah, ini harus apa? Makanya harus apa bilangan pangkat 2 dari 1. Kalau pembiasaan yang sudah mulai maksudnya di kelas saya itu mereka harus hafal bilangan pangkat dari 1 sampai 20. Karena di SD itu materinya paling gede 20. Paling gede 20. Kalau mereka udah hafal lebih gampang gitu. Tiap pagi ya udah 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2 sampai 20 pangkat 2. Dan nggak butuh waktu lama Bapak Ibu. Pembiasaan seperti itu. Monggo bisa dilihat seberapa efektif nanti. Misalkan di 1 berapa itu? 15.376. Nah kalau ini tetap di 1, 2. Nah kita lihat yang ekornya 6, 4 dan nah 153 itu bilangan pangkat 2. Iya 12 pangkat 2 itu 140. Dikurangi berapa? 13, 9 ya? Nah ini lebih kecil apa? Lebih kecil dari 12, berarti angka ambil yang sudah Bapak Ibu